Dari yang kami kritisi ya, karena kan bahkan ketika ada kesepakatan bersama beberapa menteri itu juga tidak secara definitif menyebutkan yang dimaksudkan sebagai radikalisme itu apa, dan juga tidak menyebutkan secara definitif tentang kalau ternyata yang melaporkan itu adalah hoax dan atau fitnah, itu sanksinya apa? Karena kan ini menjadi amat sangat rawan. Belum lagi di situ juga tidak disebutkan 2 hal atau 3 hal yang menurut saya yang betul-betul menjadi musuh Indonesia. Pertama, korupsi. Harusnya kan adalah pelaporan. Kalau Anda ASN melihat indikasi akan terjadi korupsi atau terjadi sogok menyogok, ini kan sudah rame nih. Kemarin katanya isu tentang calon menteri diminta sekian M. Gitu. Pungli, ternyata masih ada di mana-mana. Saya juga ada laporan tentang pungli di itu banyak. Kan harusnya ini juga diminta ASN untuk melaporkan. Ya, pungli korupsi musuh bangsa, tapi malah tidak diprioritaskan. Nomor 2 tentu tentang terkait dengan separatisme. Separatisme nyebar di mana-mana, dan di Papua demikian dahsyat terjadinya hal-hal yang kemudian meresahkan terkait dengan kesatuan bangsa. Kok tidak disuruh lapor ASN? Barangkali ada ASN yang terdampak tadi sogok nyogok atau terdampak dengan ide separatisme. Itu harusnya juga menjadi yang diprioritaskan. Yang ketiga tentu adalah komunisme, ateisme dan komunisme. Itu jelas bertentangan dengan Pancasila, bertentangan hukum Indonesia. Kok nggak ada yang disuruh melaporkan bila kemudian ada indikasi dan atau ada ASN yang terlibat dengan komunisme dan lain sebagainya. Padahal itu komunisme adalah jelas yang terlarang di Indonesia. Jadi di satu pihak ada dibuatlah pelaporan untuk yang malah bisa jadi menghadirkan kesaling curigaan karena ketidakjelasan tolak ukur dan ketidakadaan sanksi bila yang melapor itu adalah ternyata ada fitnah atau hoax, harusnya dimunculkan di sana. Dan yang kedua, malah hal-hal yang menjadi musuh besar Indonesia yang bertentangan hukum Indonesia, ada korupsi, ada terorisme, ada komunisme, malah tidak dilakukan, tidak ada saluran untuk melakukan pelaporan. Menurut saya itu harusnya juga menjadi bagian dari yang dipentingkan, karena korupsi itu jelas melanggar hukum, separatisme melanggar hukum, komunisme melanggar hukum. Tapi kalau yang namanya radikalisme dengan definisi yang belum jelas itu. Dan apalagi Pak Jokowi kan juga minta untuk diganti menjadi manipulator agama. Itu semakin nggak jelas lagi manipulator agama itu apa. Itu seperti apa? Iya. Kalau ini harusnya diselesaikan dulu. Pasal definisi dulu, kemudian batasannya jelas, sehingga orang yang akan laporkan juga jelas ini memang perlu dilaporkan atau tidak. Si yang bersangkutan juga tahu ini sesungguhnya masuk kategori radikal atau tidak sih. Sehingga mungkin dia tidak ingin menjadi radikal. Misalnya mohon maaf, ada orang yang misalnya pakai cadar. Mungkin bagi dia nggak ada urusannya dengan radikalisme, itu pilihan fikih. Dan itu sah secara mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, nggak ada hubungan dengan radikalisme. Tapi karena orang mengira kalau pakai cara radikalisme, lapor. Mungkin orang pakai celana cingkrang, ASN pakai celana cingkrang. Mungkin nggak ada urusannya dengan radikalisme, mungkin hanya karena dia ikutan mode. Sekarang kan cingkrang jadi mode. Tapi karena nggak jelas ukuran radikalisme, memperkirakan kalau cingkrang dengan main lapor. Jadi ini kan menjadi bagian masalah. Jadi menurut saya harusnya yang dilakukan pertama kali adalah buatlah aturan perundangan tentang larangan terhadap radikalisme. Seperti apa itu? Ya, seperti apa? Nanti tentu dibahas di DPR. Supaya kemudian dari situ semua orang bisa melakukan pencegahan dirinya untuk kemudian tidak ikut radikalisme. Kalau itulah yang disebut radikalisme. Ya, yang lain juga kalau melaporkan juga menjadi jelas. Tapi menurut saya tetap penting ada supaya tidak terjadi kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM. Penting juga ada pasal tentang mengkriminalkan atau menghukum mereka yang melakukan laporan palsu.